Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi sepertinya mulai mentok, mulai stres, mulai panik. Karena sebentar lagi mereka akan jadi tersangka dan masuk bui. Dan gelagat-gelagat mereka sekarang di konferensi pers terakhirnya, salah satu gerombolan ini sudah ngemis-ngemis dan minta tolong ke Pak Prabowo. Aduh, kasihan banget ya. Mereka ini sedang berusaha menarik-narik Pak Prabowo di kasus remeh-temeh, di kasus lucu-lucuan ini, teman-teman. Kenapa saya bilang lucu-lucuan? Karena bisa kalian lihat lah, orang-orang yang mengurusi ijazah Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang tidak punya kerjaan gitu. Makanya dia mengambil proyek ijazah ini demi bisa makan. Dan juga mendulang popularitas dari menyerang Pak Jokowi. Nah, itu saya meminjam kalimat dari Bung Teddy Kusnadi, teman-teman ya. Selain itu, si Tifa juga bawa-bawa agama nih. Kok orang ini suka bawa-bawa agama ya dalam perbuatan yang mereka lakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa yang mereka lakukan ini benar. Nah, inilah namanya perbuatan buruk dibalut dengan agama untuk mengambil simpati dan kepercayaan publik. Tapi sayangnya Tifa, masyarakat ini sudah cerdas. Nggak bisa lagi Anda bego-begoin dengan agama gitu untuk membungkus perbuatan jelek Anda. Masyarakat sudah cerdas. Jadi pakailah cara-cara lain. Jangan ngomong ini sunnatullah lah. Jangan ngomong ini perintah Allah lah. Aduh Tifa, janganlah. Jangan Anda membuat nama besar Anda, nggak besar juga sih, nama kecil Anda ini semakin menciut gitu. Dan terakhir teman-teman, ini ada video yang sangat luar biasa dari Bung Pitra Ramadhani, orang yang membawakan borgol si Tifa dan Kurnia di Rakyat Bersuara beberapa minggu yang lalu. Ya, beliau ini memberikan masukan-masukan dan siraman rohani kepada gerombolan-gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi ini. Ya biar mereka sadar mungkin ya, biar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, saya lupa ada video juga di mana Kozinudin, ini video keduanya nih. Setelah kemarin dia konferensi pers tapi nggak semangat, lemes. Nah sekarang ada videonya lagi nih yang sedang mengikuti konferensi pers kawan-kawannya, tapi dia pelangak-pelongo, nggak semangat, nggak berapi-api lagi. Ya apakah memang duit proyeknya udah nggak cair nih? Karena mereka sudah akan masuk bui. Aduh, kasihan banget kalian ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita menghimbau yang namanya Pak Prabowo, ya, terutama ini sebagai pemimpin tertinggi dan membawahi Polri, itu mengingatkan yang namanya Sigit. Kapolri itu jangan justru bekerja untuk Jokowi, tapi bekerja untuk rakyat. Itu satu hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua, bahwa Prabowo katanya pro hukum, pro keadilan. Maka perlu dijaga ini yang namanya hakim-hakim dengan menaikkan gaji-gaji hakim itu menjadi naik 280%. Nah, jangan sampai nanti ini Prabowo sudah menaikkan, hakim-hakimnya itu masih saja tunduk kepada kepentingan oligarki, kepentingan Jokowi. Nah, itulah saya kira hal-hal yang ingin saya sampaikan. Tapi intinya mari kita terus berjuang supaya kasus Jokowi ini kalau memang asli silakan buktikan. Tapi karena kita yakin bahwa ini memang palsu, ya ini juga kita ingin ada ketetapan hukumnya. Kemudian yang kedua, kita minta Pak Prabowo juga. Jangan main-main, jangan justru tunduk kepada oligarki, kepada Jokowi, dan tidak peduli dengan kasus ini. Wah, ini tuduhan serius ini. Ini sudah merendahkan Pak Prabowo ini. Presiden gak ada tunduk sama oligarki dan juga Pak Jokowi. Pak Prabowo itu menghargai dan menghormati Pak Jokowi, bukan malah tunduk. Dan Pak Prabowo itu tunduk dan berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara. Itu yang harus Anda tahu. Dan jangan framing lah, ini orang kalau semakin tua otaknya tuh semakin kerdil teman-teman ya. Jadi omongannya juga begitu ngelantur. Coba kalian komen di bawah tentang bapak ini nih. Kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya.
dilaporkan. Ketika teknologi, ketika ilmu itu sudah keluar, maka ada 1.000, ada 1.000.000 Tifa lagi yang nanti akan membuka teknologi. Akan ada 1.000.000 lagi, Roy Suryo lagi, Nggak ada, Rizal nggak Fadila yang lain. Nggak ada yang Dan mau. itu sudah sunatullah. Ya, mau sampai kapan? Maka disinilah saya mengimbau. Sunnatullah. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah Apa, Tipa? memirsa kami gitu ya. Bentar, memirsa itu apaan, Tipa? Anda peneliti kan? Memirsa itu apaan? Sudah. Maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib, catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikannya dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Ya, saya punya usulan, tetapi mungkin sebaiknya nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah. Bagaimana win-win solution yang tidak saja super cerdas, tetapi juga super arif dan super bijaksana. Jangan sampai ada siapapun lagi yang terkorbankan. Ngemis. Mungkin setelah kami, mungkin amat nggak bisa. Jadi pemerintah harus hadir dan kita sama-sama berdiskusi untuk mencari langkah apapun yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan. Ngemis, Tipa, ngemis. Ini orang-orang kok udah pada ngemis ke Pak Prabowo nih. Kenapa nih? Apa udah takut masuk bui? Hah? Takut masuk bui, Tipa? Coba teman-teman. Kalian komen lagi nih tentang Tipa ini, omongan Tipa ini. Coba komen teman-teman. Dan orang ex-HTI itu tidak akan pernah mempercayai kepolisian Republik Indonesia. Semangat dong, Coach Kenapa? Zinudin. Ya karena kepolisian Republik Indonesia itu Semangat, menghambat perjalanannya ex-HTI. Dan Jokowi kenapa jadi sasaran? Ya karena Joko Widodo itu membubarkan HTI. Betul banget. Itu masalahnya. Betul banget. Jadi sampai kapanpun itu selalu akan berbuntut panjang. Selama ex-HTI tidak ditumpas dari negeri ini, dia akan buat ulah sampai selamanya. Betul banget sih. Isu ijazah palsu itu dikeluarkan oleh orang bodoh, diramekan oleh orang bodoh, dan dipercaya oleh orang-orang bodoh. Oke, cukup keras yang Terus yang disampaikan. kedua, ya kan, ini Pak Jimli Asediki, mantan Ketua MK mengatakan, upaya mempersoalkan ijazah Jokowi adalah tindakan tidak etis dan merupakan strategi licik yang kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan politik secara tidak sehat. Nah, itu dari mereka, dari saya. Kok bisa-bisanya kalian bisa mempercayai seorang Bitor? Pak, Bitor ini saya tahun 2015 saya pernah ngasih dia duit. Nah, ini saya ngomong fair aja. Bitor, kau jangan nyangkal ya. Ini Sylvester Matutina yang bicara ini. Mungkin karena Bitor Suryadi adalah bagian dari PDIP dan pernah menjadi tim sukses dari Pak Jokowi. Gimana Bang Sylvester menjelaskan kalau mengenai kemarin ini? saya lihat Bitor bukan dari timnya PDIP ya. Makanya kemarin Mas Pras juga sudah membantah, Andi Wijayanto sudah. Kalau menurut saya PDIP dalam ini tidak perlu disangkut pautkan. Dan saya meyakini PDIP tidak ikut-ikutan sebenarnya. Hanya ada yang dibawa-bawa yang nama-nama bubu. Tapi kalau otaknya menurut saya bukan teman-teman PDIP. Saya harus fair katakan itu. Oke, bukan di teman-teman PDIP, tapi atribusi PDIP tentunya melekat di nama Dia Bitor, mantan. di nama Prasetyo Edy, di nama Bukan, Andi maksudnya Wijayanto. Bitor ini mantan PDIP. Kalau sekarang sih saya yakin sih enggak. Atau mungkin dia masih punya KTA, saya juga nggak tahu. Tapi kalau Mas Pras sama Adi Wijayanto memang orang PDIP. Oke, gitu. Dan baik. saya yakin apa yang dikatakan Mas Pras itu bukan bohong atau Paiman. Karena saya juga kenal mereka. Saya kenal mereka ya menurut saya orang baik itu, dua orang itu kan. Nah, kalau Bitor ya tanda kutip lah. Karena dia pernah minta saya, bro katanya, kita telepon pengusaha yuk pakai ini nomor teleponnya kantor staf presiden. Oke, baik Bang. Waduh. Ini Bung Sylvester luar biasa serangan-serangannya ya. Tapi benar teman-teman, hanya orang bodoh yang percaya dengan isu-isu ijazah palsu Pak Jokowi. Dan coba lihat berapa persen sih orang Indonesia yang percaya dengan kasus ini? Paling di bawah 5%. Aduh. Nah, Mitra, ini kan sekarang ini sebentar lagi kan dari lidik ke sidik ini, ya kan. Orang masih menunggu nih. Perkembangan terakhir, saya pernah menonton Rismond ya, di salah satu podcast
dengan gagah berani mengatakan seolah-olah mereka ini kuat, siap ke pengadilan, siap memberikan bukti-bukti, saksi dengan basis digital forensik, dengan saintis segala macam. Yang menarik di situ adalah tidak ada kata damai untuk Jokowi. Kata, wah, ini kok kebalik-balik ini omongan si Rismon ini. Nah, padahal dari dalilnya aja sudah, siapa yang menuduh dia harus membuktikan kan begitu. Nah, Bung Pitra, ini gimana nih? Akhir dari permainan ini seperti apa mereka ini? Yang pertama, saya ingin jelaskan dulu bahwasannya kehadiran saya di sini, pengacara Mawar, saya tidak mau disebut sebagai tim hukum, tapi kuda hitam. Pengacara Mawar Kita kuda hitam aja dalam kasus ini. Artinya tapi nggak bukan bawa, dari siapa-siapa. bawa borgol kan, nggak bawa lollipop kan? Oh, hari ini tidak bawa bola, tapi bunga mawar yang warna putih. Iya. Artinya kita juga berterima kasih kepada Bang Piliang karena di podcast ini kita diberikan kesempatan untuk bicara secara utuh. Karena kemarin ketika saya berbicara debat itu, saya nggak diberikan kesempatan untuk bicara sama lawan. Mereka selalu ngerocos terus kan gitu ngomong. Jadi artinya kita ingin menyampaikan kebenaran, ada kepanikan dan ketakutan yang saya lihat karena kita menyampaikan by data, fakta dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nah, sehingga kesempatan saya kemarin walaupun mereka itu kalah 1000 ya. Nah, saya menganggap mereka ini tidak ada hal yang baru yang mereka sajikan di dalam kasus ini. Karena semuanya itu rata-rata omon-omon semua gitu. Omon-omon ya kan. Apalagi kita lihat dari penyampaian Bang Piliang tadi yang mengatakan bahwasannya Rismon itu menyatakan menutup pintu damai terhadap Jokowi. Persoalannya sederhana sekali. Yang menutup pintu damai ini Rismon kah atau Pak Jokowi? Kan statusnya terlapor kok dia yang menutup pintu damai. Lain halnya kalau dia pelapor. Saya menutup damai dengan kau selaku terlapor gitu kan. Nah, itu baru masuk akal, Bang, kan gitu. Nah, saya melihat ini sangat lucu sekali sehingga kasus ini hanyalah kasus mainan bagi saya. Oh iya? Gitu loh. Iya, kasus mainan saja bagi saya karena ini adalah hiburan bagi saya. Karena tidak ada hal yang menarik di sini. Lain halnya kalau memang penelitian itu adalah penelitian yang sahih, penelitian yang memiliki keilmuan kajian ilmiah, dan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Logika sederhana, Bang Piliang. Anda bayangkan sekali, mereka katanya melakukan penelitian, tapi mereka mendapatkan sampelnya itu dari media sosial. Betul. Setahu saya kalau memang penelitian, contohnya ini air minum. Air minumnya ini yang langsung diteliti, bukan foto air minum ini terus diposting di Facebook. Yang di Facebook itu udah diteliti, apakah sudah ada pengubahan metadata atau tidak? Kan sumbernya di sini. Ya sumbernya itulah yang harusnya diteliti. Betul. Nah, makanya kita bilang siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap penelitian mereka itu didapatkan daripada sumbernya. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab itu. Ya kan? Dan tidak ada bisa yang mempertanggungjawabkan itu Pak Jokowi yang menyerahkan, tidak ada. Semua itu kan mereka dapatkan foto-foto. Dan ada juga foto yang diedit. Ada juga foto wisuda yang seolah-olah wah itu adalah editan gitu. Kita nggak tahu itu dapat dari mana dia. Gitu. Terus siapa yang menjamin itu sah dan asli? Kalau memang alat bukti ataupun kita bilang dalam ketentuan hukum pidana, barang bukti yang didapatkan secara tidak sah itu bukanlah barang bukti yang sah. Itu adalah ilegal. Gitu. Contohnya nih, kita memiliki data pribadi, tapi data pribadi kita dicolong di Dukcapil contohnya tanpa seizin kita. Itu adalah illegal access. Harus memperoleh persetujuan dulu dari yang punya. Nah, dan nggak bisa kita sembarang, kita dapatkan barang bukti, tapi Anda mendapatkan memperoleh barang bukti itu secara tidak sah. Sehingga barang bukti tersebut di mata hukum bukanlah sebagai alat bukti yang sah. Penyidik saja melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut harus melalui aturan yang sesuai dengan ketentuan Perkapolri maupun ketentuan hukum acara pidana. Contohnya, minta ini dulu persetujuan dulu dari yang punya barang bukti. Seperti contohnya kita kan buku tabungan. Dia harus meminta izin dulu kepada yang memiliki rekening tersebut. Diminta kuasa dulu agar dia bisa akses. Kalau tidak ada itu illegal akses. Dan itu bisa pidana bagi mereka gitu. Sekalipun itu penegak hukum yang melakukan. Waduh. Ternyata banyak juga pidana yang bisa menyasar orang-orang ini ya. Orang-orang yang selama ini mengaku ahli, mengaku peneliti, padahal omon-omon, otaknya nol besar ya kan. Ternyata banyak teman-teman. Dan hukumannya sepertinya nih nggak 12 tahun nih. Bisa 15 tahun ini. Karena ya sudah berlapis-lapis yang mereka ini lakukan. Pasalnya sudah numpuk-numpuk teman-teman. Dan tadi ya,
orang tua yang ngomong di awal tadi, yang menyeret-nyeret Pak Prabowo di dalam kasus ini, udahlah, Anda jangan bawa-bawa pemerintah di dalam kasus yang remeh-temeh, yang tidak ada gunanya bagi bangsa dan negara ini. Kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini hanyalah kasus Anda buat-buat. Kasus pesanan mungkin, project mungkin. Karena ya sejak 3 tahun lalu kasus ini muncul, apa 4 tahun lalu gitu. Kenapa nggak dari situ Anda meneliti? Kenapa nggak dari dimulai saat Bambang Tri dan juga Gus Nur Anda mulai meneliti juga? Kenapa? Kenapa baru sekarang? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Apakah sekarang baru ada duitnya gitu? Apakah sekarang baru ada proyeknya? Makanya Anda baru meneliti ijazah Pak Jokowi. Dan Anda pun tidak meneliti ijazahnya, hanya meneliti foto dari internet. Dan kalau meminjam kalimat dari Bung Pitra tadi, ya itu bukan bukti yang sah. Tidak sah di mata hukum. Dan itu omon-omon. Dan tadi ya Bung Pitra juga sudah menjelaskan analoginya ketika air minum diteliti. Ya air minumnya real yang diteliti, bukan fotonya di internet gitu ya kan. Emang aduh, para peneliti gadungan ini aneh-aneh aja teman-teman ya. Dan ditambah lagi, si Tifa ngomong ini sunatullah lah, ini apalah. Aduh, udahlah, nggak usah bawa-bawa agama. Nggak usah ngemis-ngemis juga ke pemerintah. Win-win solution, nggak ada win-win solution. Ini sudah masuk ke ranah hukum. Sudah mau disebut dan dibacakan tersangka-tersangkanya karena polisi sudah memeriksa 99 saksi di dalam kasus ini. Nah, udahlah, ini sebentar lagi naik penyidikan, Tifa. Anda sebentar lagi ditangkap. Jadi nggak usah ngemis-ngemis win-win solution sama pemerintah. Nggak usah. Nggak usah ngemis-ngemis Anda bisa bebas. Nggak usah. Anda bukan peneliti. Anda bukan akademisi. Jadi jangan ngaku-ngaku ya, sorry ya. Nggak ada yang percaya Anda itu peneliti atau akademisi. Hanya orang, kalau meminjam kata Bung Silvester tadi ya, hanya orang-orang bodoh yang percaya kalian itu. Dan hanya orang bodoh yang percaya omongan kalian dan penelitian-penelitian kalian. Mungkin seperti itu ya. Tapi ya masuk akal juga teman-teman. Karena basis datanya juga nggak jelas, dari foto, dari internet. Aduh, saya tuh bingung ya, ditambah lagi katanya. Nanti muncul Tifa-Tifa baru, 1000 Tifa, Roy Suryo 1000, Rismon 1000. Nggak ada yang mau ikuti jejak kalian, nggak ada. Siapa yang ikutin jejak kalian? Siapa? Nggak ada, Tifa. Peneliti-peneliti lain mana mau melakukan penelitian tanpa memegang asli bukti otentik objek penelitiannya? Nggak ada, Tifa. Hanya Anda yang memang ya sok-sokan mengaku ahli, mengaku peneliti padahal bukan. Nol besar. Jadi udahlah, jangan ngemis-ngemis ke pemerintah, jangan ngemis-ngemis ke Pak Prabowo. Hadapi aja proses hukumnya, Tifa. Hadapi aja. Sebentar lagi. Mungkin di awal Juli atau di pertengahan Juli sudah naik ke penyidikan. Bukti-bukti sudah terkumpul banyak. Orang-orang akan bertambah tersangkanya. Hukuman-hukuman Anda akan bertambah juga lamanya ya kan. Biar nggak sebentar Anda di penjara, biar nggak bikin gaduh Republik ini. Biar nggak bikin adu domba di Republik ini. Karena kemarin saya mendengar ada orang yang mengatakan kalau Pak Jokowi ini biang dari kegaduhan, biang dari perpecahan di tengah masyarakat. Aduh, kok mikirnya kayak gitu sih? Siapa yang bikin kekacauan di Republik ini? Siapa? Kalau penelitian orang-orang ini memang benar, sah, mereka meneliti langsung ijazah asli Pak Jokowi yang dipegang Pak Jokowi, ya itu bisa kami sedikit percaya. Tapi sayangnya apa yang mereka teliti itu dari internet. Apa yang mereka keluarkan selama ini tidak jelas. Setelah mereka kalah di ijazah, lari ke skripsi. Setelah skripsi mereka kalah, lari ke mana lagi? Tempat KKN. Setelah kalah dari tempat KKN, lari ke perpustakaan Jogja. Setelah dari situ, lari ke pasar Pramuka. Jadi ya nggak konsisten nih orang-orang ini. Tuduhannya nggak konsisten. Jadi siapa yang mau percaya mereka? Nggak ada. Ya adalah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.